Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Junafunan sebagai Ketua KKN Tematik Undram 2022 sebagai perwakilan persentase pada PPT kali ini. Judul yang kami buat yaitu pengembangan destinasi pariwisata ekoturis berbasis CSA atau Clean Heat Safety Environment di Desa Pemenang Timur. Pendahuluan, latar belakang, program kuliah kerja KKN merupakan suatu pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini, mahasiswa diberikan pengalaman pelajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah yang timbul pada masyarakat di suatu wilayah atau daerah tertentu, mengenai masalah-masalah ditimbul pada masyarakat di wilayah tertentu, khususnya di daerah pariwisata. Selain itu, mahasiswa KKN pun dituntut untuk menggiatkan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan mengolah potensi-potensi wisata yang dimiliki KKN Tematik Pariwisata Desa Pemenang Timur, bertujuan untuk mengacu pembangunan masyarakat sadar wisata dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Rumusan masalah. Desa Pemenang Timur adalah desa yang terletak di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan potensi wisatanya yang beragam. KKN di daerah lokasi wisata merupakan suatu yang menarik dikaji. Pun juga dengan posisi letak desa Pemenang Timur di Pulau Lombok sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia dan adanya lokasi wisata yaitu penataan jalur trekking sepeda di Bukit Solin dan pembuatan wisata di Muara. Pengembangan pariwisata di Desa Pemenang Timur merupakan bahasan yang menarik untuk dijadikan tema pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan yang ada adalah bagaimana mengarahkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata di desa tersebut. Destinasi wisata berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Daerah Bertujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang dalamnya dapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait yang melengkapi terwujudnya pariwisata. Apa itu CHSA? CSA adalah protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuan CSA adalah menjadi pedoman bagi para pelaku di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu bagaimana cara kerja CSA? Simak penjelasan seputar pengertian CSA selengkapnya berikut ini. CSA adalah program Kemenrakref yang merupakan penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada klinis atau kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, dan environment adalah kelestarian lingkungan. Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi CSI untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Metode pelaksanaan. Survei lokasi. 1. Mengunjungi kantor desa lokasi KKN. 2. Melakukan wawancara kondisi desa. 3. Diskusi mengenai program kerja yang akan dilakukan di desa tersebut. Terus, yang utama 1. Mengembangkan kawasan Bukit Solin, trekking mountain biker. 2. Mengembangkan kawasan pesisir Muara Putat. 3. Promosi dan branding. Program tambahan. 1. Pembuatan hand sanitizer. 2. Pembuatan kerajinan tempat sampah dari bambu. 3. Membantu kegiatan vaksinasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Program kerja utama 1. Pengembangan kawasan Bukit Shaolin sebagai jalur trekking mountain bikers. Program pengembangan kawasan Bukit Shaolin sebagai jalur trekking mountain bikers ini berlokasi di Dusun Jeliman Ireng. Kegiatan dari pengembangan kawasan Bukit Shaolin sebagai jalur trekking mountain bikers ini dimulai dari pembuatan pelang atau papan kata-kata mutiara. Papan menunjukkan akses masuk bukit yang menunjukkan titik-titik tertentu seperti WC umum, jalur bahaya, perumahan penduduk, dan lain-lain yang berada di Bukit Shaolin. Kedua, pengembangan kawasan pesisir Muara Putat sebagai destinasi penunjang pariwisata super prioritas. Pengembangan kawasan pesisir Muara Putat sebagai destinasi penunjang pariwisata super prioritas ini berlokasi di Dusun Muara Putat. Pengembangan ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya pengadaan sepeda air, kano, dan boat rental, serta ada penambahan atau pembenahan di pantai Muara, yaitu pembuatan gapura berlokasi di pintu masuk utama menuju pantai Muara dan pembuatan spot foto. Untuk sepeda airnya sendiri, kami menyiapkan sepeda air di Dinas Pariwisata Kota Mataram. Sedangkan untuk kano dan boat rentalnya sendiri sudah ada di pantai Muara yang dipegang oleh Pak Darwis. Kegiatan ini dari pengadaan sepeda air, pembuatan gapura adalah dimulai dari peminjaman sepeda air, perbaiki dan pemindahan sepeda air, mendirikan bangunan di pintu masuk utama menggunakan kayu, pembuatan spot foto. Kegiatan ini dimulai dari survei lokasi, pembenahan lahan dengan peratakan tanah yang berada di tepi sungai atau muara, persiapan alat dan bahan, konsultasi dengan Pokdarwis yang sekaligus nelayan di sana, dan lain-lain. Ketika sepeda air sudah didatangkan dari Kota Mataram, kemudian kami dan masyarakat setempat segera memperbaiki sepeda air, yaitu ada beberapa sepeda air yang bocor langsung ditempel, dan untuk memerintah sepeda air diberi warna cat, kemudian dibuat kerangka gapura dan beberapa koleksi untuk spot foto, diantaranya papan atau pelang kata-kata mutiara. Papan menunjukkan seperti area parkir dan spot foto yang diberikan cat dan hiasan dari kantong plastik dan kerang, dan dilakukan pemasangan yang dilakukan oleh anggota KKN Unran, masyarakat, dan Pokdarwis. Selanjutnya program yang ketiga yaitu promosi dan branding melalui pendekatan dan media sosial. Dan terakhir ini adalah promosi dan branding melalui pendekatan dan media sosial. Kegiatan ini dilakukan melalui media sosial, diantaranya web, YouTube, Instagram, dan TikTok. Promosi dan branding melalui pendekatan media sosial ini bertujuan agar wisatawan dapat menggali informasi terkait dua destinasi wisata Bukit Shaolin dan Pantai Muara dapat diakses dengan mudah dan mampu menarik jumlah wisatawan yang datang. Setiap kegiatan yang dilakukan di dua dusun tersebut diupload di sosial media, terutama Instagram dan TikTok. Selanjutnya yaitu program tambahan. Yang pertama yaitu pembuatan produk hand sanitizer. Pembuatan produk hand sanitizer ini kami buat di lokasi KKN atau tempatnya di posko KKN kami. Dimulai dari persiapan alat dan bahan, dan proses pembuatan untuk bahan dan alatnya sendiri kami beli dari Mataram, diantaranya alkohol, karbomer, botol, dan aquedes. Proses pembuatan dimulai dengan pembuatan sediaan gel dan penimbang karbomer 940 sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan aquedes 20 ml. Kemudian diaduk cepat dan diukur alkohol 70% sebanyak 5 ml dan dicampurkan ke dalam
sediaan gel yang sudah dibuat. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol 50 ml dan ditambahkan Aquades sampai 50 ml. Setelah proses pembuatan hand sanitizer, kemudian kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Muara Putat yang kami laksanakan di rumah salah satu warga atau lebihnya tepatnya di rumahnya Pak RT. Kegiatan tambahan yang kedua yaitu pembuatan kerajinan tempat sampah dari bambu. Kerajinan tangan membuat tempat sampah dari bambu. Siapkan bambu yang sudah diperoleh tipis-tipis, lalu disiapkan triplek yang sudah dibentuk menjadi bulatan. Kemudian sebelum merakit, paku triplek dengan ujung pampus sampai menempel dan mulailah merakit sampai berbentuk menjadi seperti tabung, dan ukuran sesuai dengan kemauan masing-masing agar tampak lebih indah. Silahkan tambahkan cat di bagian bambu-bambu tersebut. Bak sampah ini akan digunakan untuk tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, dikarenakan sampah yang berserakan di mana-mana dan tidak ada tempat pembuangan sampah yang dimiliki oleh penduduk desa Pemenang Timur di Dusun Muara Putat. Kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar pantai agar tetap terjaga kebersihannya. Program tambahan selanjutnya yaitu membantu administrasi desa. Kantor desa adalah tempat pertama yang didatangi masyarakat saat membutuhkan apapun, tidak kecuali pelayanan dalam bidang administrasi. Mahasiswa KKN Unram berharap dengan membantu pelayanan administrasi desa Pemenang Timur dapat memberikan manfaat bagi perangkat desa dan masyarakat pada umumnya dalam pengadministrasian. Selanjutnya yaitu membantu kegiatan vaksinasi. Dari kegiatan ini, kami kemudian menyerahkan data tersebut kepada petugas dan guru sekolah SD. Dari beberapa SD, ada beberapa pihak dari orang atau wali murid yang memang tidak mengizinkan anaknya atau siswa-siswi sekolah tersebut dikarenakan takut dan efek yang ditimbulkan, dan beberapa dari orang tua wali menunda mengizinkan anaknya dengan melihat efek yang timbul pada siswa-siswi yang sudah divaksinasi. Kegiatan ini dilakukan dengan perwakilan oleh 2 orang dari anggota kelompok KKN kami. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan di SD Pemenang Timur, diantaranya SD 1 Pemenang Timur, SDN 2 Pemenang Timur, SDN 3 Pemenang Timur, dan SDN 5 Pemenang Timur. Pada kegiatan ini kami membantu dari petugas vaksinasi dari Puskesmas Pemenang, diantaranya pendata, siswa-siswi SD yang sudah divaksin, yang akan divaksin, dan yang tidak diizinkan orang tua untuk divaksin. Kesimpulan presentasi kami. Serangkaian kegiatan selama KKN telah dilaksanakan dan dapat disimpulkan bahwa keberadaan KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Antusiasme masyarakat yang menginginkan masukan untuk pembangunan di Desa Pemenang Timur. Masyarakat sangat mendukung program-program yang dibawakan, berbagai masukan, pandangan, dan harapan mereka disampaikan demi kemajuan desa, di mana fokus yang diharapkan oleh masyarakat adalah terciptanya kemajuan desa. Namun perlu diperbaiki ke depan adalah data yang lebih konkret dari masyarakat baik sebelum dan sesudah dilaksanakan KKN, sehingga keberhasilan program KKN dapat lebih terukur baik berbentuk kuesioner ataupun hasil wawancara. Serta alangkah baik ada program yang berkelanjutan yang bisa dipaparkan dalam program KKN ini, sehingga perkembangan keberhasilan program KKN dapat terukur setiap tahunnya pada peningkatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat pada pembangunan. Mungkin itu saja dari kelompok KKN tematik Desa Pemenang Timur. Mohon maaf
Biar taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.